Kemudian jemaah melakukan Allah. Yang kedua, kurban itu bukti ketakwaan. Bukti ketakwaan. Ya, jadi orang yang merasa diri takwa, kalau enggak kurban, enggak usah ngaku takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 37, kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima daging dan darah yang engkau kurbankan. Yang Allah terima adalah ketakwaanmu. Ini bahasa ini apa? Orang berkurban adalah tanda takwa. Lalu waktu kejadian anak Adam, surah Al-Maidah ayat 27, kan Allah menceritakan watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam taqabbal min al-akhar qala la aqtulannak. Lalu di ujung ayat Allah mengatakan qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Orang yang diterima kurbannya adalah muttaqin, tanda dia bertakwa. Bapak Ibu masih ingat waktu kita meninggalkan Ramadan, apa kata Allah? Ciri-ciri Ramadan kita makbul, la'allakum tattaqun. Yaitu setelah Ramadan bertambah-tambah engkau ketakwaanmu. Sudah Ramadan lewat, puasa 6 enggak? Lalu enggak jamaah lagi. Lalu kemudian sedekah berkurang. Lalu kurban enggak ada. Berarti sudah jelas Ramadannya tidak makbul. Apalagi mau cerita? Tapi orang yang makbul Ramadan, fama jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kalau Allah sudah memakbulkan satu kebaikan, maka ciri-cirinya Allah akan buat orang itu berbuat baik lagi setelah itu. Sampai dia bertemu Allah. Lalu dapat hadiah terbesar surga. Makanya la'allakum tattaqun itu masuknya ke mana? Salah satunya adalah dia akan berkorban. Nah, makanya orang yang tidak berkorban berarti ada masalah dengan ketakwaannya. Ada masalah dengan Ramadannya. Nah, maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita ini standar kita surga dan tidak itu adalah takwa. Standar kita baik dan tidak bukan warna kulit, bukan kekayaan, tapi takwa. Takwa. Makanya salah satu jalan takwa adalah berkorban. Maka berusahalah untuk berkorban. Pulang ini Pak, dari mana dapat uang? Berusahalah untuk korban. Yang belum, tapi yang betul-betul tidak mampu jangan paksa. Jangan paksa diri. Berikutnya, fadilah berikutnya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, semua binatang kurban nanti akan datang kepada Allah bersaksi. Tadi Rasulullah, ini sambungan hadis Rasulullah tadi. Kata Rasulullah tadi, tidak ada amalan anak Adam yang lebih hebat di hari-hari nahar kecuali berkurban. Di situ kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung dengan mengatakan, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Semua binatang kurbanmu akan datang di hari kiamat, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dengan lemak-lemaknya, wa ash'ariha, lengkap dengan bulu-bulunya. Semua akan datang, kata Rasulullah. Untuk apa mereka datang? Bersaksi. Bersaksi atas apa? Bersaksi di atas penyembelihnya, bahwa mereka disembelih karena Allah. Bapak Ibu, binatang ini yang kita sembelih ini, mereka ini sudah kita sembelih, kemudian mereka membela kita di hari kiamat. Ini betul-betul tidak masuk akal. Kita sembelih, kita cincang-cincang, kita sakiti mereka, kita potong lehernya, datang di hari kiamat membela orang yang menyiksanya. Arti dalam tanda kutip menyembelihnya. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali karena kasih sayang Allah kepada kita. Tidak mungkin. Bapak, kita ini sesama kita saja, kalau ada yang dilukai, mau dia bela orang itu di hari kiamat? Tidak. Istri kita, kalau kita pernah tumbuk, kita tumbuk istri. Tumbuknya bahasa Indonesia apa saja ya? Maukah dia datang di hari kiamat, ya Allah, masukkanlah suamiku ke surga karena dia telah menumbukku, ya Allah? Tidak ada. Tidak ada. Semua yang tersakiti menuntut bela, bukan membela, menuntut balas. Tapi Masya Allah, Allah bodohkan kambing, Allah bodohkan sapi, Allah bodohkan unta untuk disembelih, lalu kemudian mereka membela kita di hari kiamat. Ini bukti apa? Cinta Allah pada kita. Maka balaslah cinta Allah. Benar-benar Allah tundukkan semua hanya untuk membela kita di hari kiamat. Kalau seandainya sapi, kambing, unta pintar, itu sudah nggak ada lagi di Lut Semawi, Pak.
H-6 itu sudah berangkat semua. Enggak ada lagi. Kenapa? Mereka tahu akan terjadi pembantaian massal di hari Selasa yang akan datang. Mereka tahu, seandainya mereka pintar. Cuma karena mereka mereka masih muwet-wet di Lok Semawi. Tidak tahu keadaan dirinya berbahaya. Siapa yang buat mereka bodoh? Allah. Kenapa Allah buat mereka bodoh? Untuk membuat kita pintar. Hanya karena kasih sayang Allah. Tidak cukupkah Allah sayang kepada kita? Sehingga kita tidak berani keluarkan 3 juta untuk Allah. Dalam masa-masa Allah minta 4 hari itu. Saya pernah mengatakan, untuk dunia kita habis-habisan. AC setengah PK berapa, Pak? Ini yang saya ingat-ingat saja. Berapa hasil setengah PK? 5 juta. 3.300.000 kadang-kadang. Ketika kita kepanasan, langsung AC setengah PK pesan. Langsung dingin. Kita berharapkan dingin dalam kamar. Tapi kita tidak takut dengan panasnya api neraka. Yang dengan kurangnya amal. Kita tidak mau mendinginkan kita di hari kiamat. Dengan 3 juta, beli kambing. Itu kambing itulah yang menjadi salah satu saksi. Di antara saksi-saksi yang lain. Maka jemaah maka Allah SWT. Makanya, ya, dalam kitab disebutkan bahawa salah satu sunnah sebelum menyembelih itu berbuat baik kepada binatang kurban. Setelah beli, itu berbaik-baik dengan binatang kurban. Ya. Disuruh ikat di tempat yang baik, disuruh kasih makan yang baik-baik, lalu makruh hukumnya mengambil susunya, mencukur bulu-bulunya, makruh dijadikan kenderaan, makruh dijadikan sebagai binatang untuk dimanfaatkan. Jadi misal kita bilang sama sapi, nyo dang-dang kurban, sambil-sambilan nunggu kurban, kita ke sawah dulu. Ya. Kita jadikan dia membajak sawah. Makruh. Kalau itu binatang dikurbankan. Disuruh muliakan. Disuruh manjakan. Kalau perlu tidur dengan dia. Ya. Dipok-pok pantatnya. Pok pantat. Nina bubukkan. Cuma saya belum tahu dalil dari mana orang mendapatkan disuruh pakai bedak. Itu saya enggak tahu. Allah alam, saya enggak tahu. Ya, disuruh pakai bedak, pakai lipstik, taruh minyak wangi, lalu pakai cermin Yonging Roy. Ya. Begitu dia lihat dirinya sendiri, baru dia tahu hari itu bahwa dia kambing. Itu yang saya enggak tahu. Dan saya enggak berani bilang apakah itu benar atau salah. Allah alam, saya tidak tahu. Entah ada kitab menyebutkan itu. Tapi beberapa kitab fikih saya tidak temukan itu. Tapi memuliakan ada. Memuliakan ada. Nah, ini kenapa hari ini yang kita muliakan bukan kambingnya. Tapi yang kita akan persembahkan untuk Allah. Berarti kita sedang memuliakan Allah. Kita sedang mematuhi Allah. Kita kalau sedang memberi kado kepada seseorang yang sedang kita cintai. Ini kalau kita sedang mencintai seseorang, kasih kado. Lalu kita perbagus-bagus kadonya. Kita beli kertas kado. Kemudian kita bungkus, di depannya kita buat bunga-bunga, tulis yang terbaik. Itu yang kita muliakan kadonya atau orang yang akan kita beri? Orang yang akan kita beri. Maka memuliakan binatang, bukan binatangnya yang ada tujuan. Tapi Allah yang ingin kita muliakan syariatnya. Itu termasuk salah satunya. Sampai kemudian disuruh muliakan, tajamkan pisau. Lalu, jangan sembelih di depan binatang yang lain. Dalam kitab disebutkan itu, Pak. Jangan sembelih di depan binatang yang lain. Ini kepada panitia kurban ini harus diingat. Bayangkan kalau diri sendiri disembelih. Lalu teman-teman yang lain lihat. Apa kata teman-teman yang lain? Kapalo. Ya, setelah itu giliran kita. Makanya sampai ke situ disuruh muliakan. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala perbanyaklah saksi dengan binatang kurban. Ya. Berikutnya ada salah satu dari hadis Nabi, namun banyak ulama yang mempermasalahkannya. Saya membuat catatan khusus tentang hadis ini, yaitu tentang binatang kurban itu apakah akan jadi kenderaan kita atau tidak. Jadi kalau terdengar selama ini nanti binatang kurban akan jadi kenderaan, kita akan naik untuk meniti titian sirat. Bapak Ibu maka Allah, ada hadis yang menyebutkan ini, ya, yaitu dari
Imam Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-Firdaus, disebutkan bahawa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istafrihu dhahayakum fa innahu matayakum ala sirat. Jadi kata Rasulullah, perbaguslah kurbanmu karena dia akan menjadi kenderaanmu di atas titian sirat. Ini hadis, berarti jujur dulu. Jadi mengemukakan sesuatu jangan langsung kita vonis, oh panena, hana hadis nyan hana betul mandu. Jangan begitu, Pak. Jujur dulu. Ada hadisnya tidak ada. Kemudian tinggal jujur berikutnya. Hadis ini bermasalah tidak? Ternyata dalam kacamata para ahlul hadis rata-rata mengatakan hadis ini bermasalah. Ada yang menyebutnya hadis ini dhaif, ada yang menyebutkannya hadis ini dhaif jiddan, ada yang menyebutkannya mungkar. Ibnu Hajar kemudian menukil lafaz yang lain. Artinya hadis yang sama tapi berbeda lafaz. Dalam hadis yang lain disebutkan, "Adhimu dhahayakum." Muliakanlah atau perbaguslah kurbanmu. Fa innaha 'ala sirat matayakum. Karena dia akan menjadi kenderaanmu di atas titian sirat. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini yang mensyarah hadis Sahih Bukhari, kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan, setelah mengeluarkan hadis ini, beliau mengatakan, dalam kitabnya Talkhis Al-Habir, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat sanadnya. Lalu, kalaupun benar, maka yang dimaksud adalah hewan kurban ini menjadi amal yang memudahkan orang melewati sirat. Jadi, lebih kepada makna bukan naik di atas kambing, bukan naik di atas ruang kambing dan lembu, tetapi menjadi amal sehingga memudahkan kita meniti titian sirat. Karena ada hadis sahih yang menyebutkan proses meniti titian sirat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ketika meniti titian sirat itu tergantung amal. Kalau tipe-tipe sahabat yang sedikit sekali kesalahan dan banyak sekali amal, itu akan terbang seperti kilat. Dan siapapun orangnya, terbang seperti kilat. Dari pintu gerbang neraka, itu langsung ke pintu surga seperti kilat. Yang kedua, akan terbang seperti burung. Dia terbang seperti burung. Yang ketiga, di bawahnya, dia akan berlari seperti kuda berlari. Di bawahnya lagi, akan berlari seperti laki-laki berlari. Bukan seperti perempuan berlari, laki-laki berlari. Di bawahnya lagi, berjalan seperti biasa. Di bawahnya lagi, mulai merangkak. Nah, yang merangkak-merangkak ini, antara surga neraka, dihampiri oleh jilatan-jilatan api neraka. Itu disebutkan tentang proses ke atas sirat. Oleh karena itu, Bapak Ibu maka Allah, banyak orang hari ini meminta untuk dipindahkan nama ketika berkurban dengan alasan belum ada kenderaan. Contoh, isteri meminta kepada suami, "Bang, tahun ini bagilah kami kenderaan. Tahun kemarin abang sudah ada kenderaan." Jadi minta untuk dibagi kenderaan karena terbayang perlu kenderaan naik ke atas badan binatang kurban untuk meniti titian sirat. Lalu semuanya minta, anak pertama minta, anak kedua minta, karena merasa masa kami ditinggal, kok kami enggak ada kenderaan. Begitu. Jadi saya membayangkan, kalau ini yang dipahami, berarti kita nanti ngantri kambing di atas titian sirat. Semuanya naik ke atas kenderaan. Bagaimana dengan kondisi orang yang bertujuh beli satu lembu? Berarti tujuh-tujuhnya naik ke atas badan lembu. Nah, ini yang perlu difahami lebih jauh bahawa kemungkinan besar kalaupun hadis ini bisa diterima, maka maksudnya adalah menjadi amal memudahkan kita ke atas kenderaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Sebelum kita tutup, ada dua perkara yang ingin saya kabarkan untuk membantu informasi, dan ini melalui kitab Fiqh Islami wa Adillatuh, yaitu yang pertama tentang hukum memindahkan kurban dari tempat sumber uang. Kita kerja di mana? Lalu kita ternyata ingin memindahkan kurban sampai
ke kampung halaman kita. Apakah di Medan ataukah di mana saja, di Banda Aceh, boleh atau tidak? Ya. Dibicarakan dan diringkas oleh Syekh Wahbah Zuhaili dari semua kitab 4 mazhab tentang hukum memindahkan kurban ke negara yang lain. Ini bahkan ke negara yang lain atau ke tempat yang lain. Menurut mazhab Hanafi, faqala al-Hanafiyah yukrahu naqluha kazakat. Makruh hukumnya memindahkan kurban seperti makruhnya memindahkan zakat. Min baladin ila baladin, dari satu negara ke negara yang lain, illa, kecuali ayunqilaha ila qarabatihi atau ila qaumin hum ahwaj ilaiha min ahli baladih. Kecuali dia memindahkannya dengan satu alasan, yaitu sanak saudaranya atau orang di kampungnya lebih membutuhkan kurban itu daripada tempat tinggal dia sekarang. Jadi kemiskinan di sana luar biasa. Di sini orang miskinnya sudah tercover, banyak kurban. Itu baru boleh memindahkannya ke kampung halaman dalam pandangan mazhab Hanafi. Menurut mazhab Malik, wa qala al-Malikiyah, la yajuzu naqluha. Tidak boleh memindahkan kurban ila masafati qasrin, melebihi jarak boleh qasar salat. Kita boleh qasar salat berapa jaraknya? 4 burud, 16 farsah, iaitu 85 atau 90 km. Ada dua pandangan. Kita ambil yang paling aman, 90 km. Menurut mazhab Malik, tidak boleh memindahkan kurban melebihi 90 km. Kecuali satu alasan, sama alasan tadi. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki dan Hambali, ini langsung mengatakan la yajuz naqluha, tidak boleh memindahkan kurban melebihi 90 km, melebihi jarak qasar salat. Jadi semuanya memakruhkan. Oleh kerana itu, Bapak Ibu maka Allah, jangan suka-suka memindahkan kurban kecuali ada alasan. Apalagi sampai iklan mari berkurban ke Makkah. Itu tidak perlu kita lakukan, ya. Baik, itu yang perlu kita ketahui. InsyaAllah kita bertemu kembali setelah Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.